Coach, sebenarnya saya pengen pengen ngulik soal cerita di belakang juara 2014 kemarin. Ya, Mungkin dimulai dulu dari pemilihan pemain, Coach. Pemain ya, asing. ya, Ada Vujovic dan juga mungkin ada Makan Konate dan Jibril Kolibali yang waktu ya, itu ya. Coach Jano datangkan. Kenapa tiga pemain ini, Coach? Ya, cukup menarik. Saya pertama kali datang 2012-2013 ya, di mana waktu itu masih ada pemain-pemain peninggalan pelatih lama. Ya, di situ masih ada Banda Herman, kemudian di lokalnya masih ada Eka dan segala macam, Hmm. ada Maman. Jalan dengan tahun pertama itu dengan kolaborasi, tapi mayoritas pemain yang lama. Hmm. Kemudian saya pelajari dari situ apa yang menjadi kekurangan untuk melaju terus. Tapi sebetulnya di tahun pertama saya cukup bagus. Dari awalnya di tahun sebelumnya ada ranking di papan tengah ke atas lah gitu. Kemudian saya finish di nomor 4. Saya pikir cukup berhasil. Tapi targetnya adalah kan juara. Jadi sehingga saya harus berbenah. Kemudian saya mulai berbenah untuk 2014-nya ini dengan disesuaikan filosofi main saya di mana saya merubah yang tadinya ada sedikit direct, sedikit banyak long ball. Saya ingin main build up dari kaki ke kaki, itu yang saya harapkan sehingga saya cukup lama untuk memilih pemain asing. Di antaranya saya mendapatkan Konate Makan, kemudian mendapatkan Pujovic, itu pun di saat-saat akhir saya cukup lama tuh karena namanya build up dari kaki-kaki itu harus mulai dari kiper ke pemain belakang kan. Dan itu yang saya cukup sulit untuk mencari itu. Dan akhirnya menemukan sosok Pujovic sehingga itu pun di saat-saat akhir. Nemuinnya gimana, Coach? Nemunya kita hampir tinggal beberapa minggu lagi untuk kick off, kemudian ada yang mendatangkan Pujovic, kita trial di Ciamis waktu itu dan cukup menjanjikan dan cukup sesuai dengan harapan saya. Sehingga saya tidak ada waktu lagi untuk mengambil Pujovic sehingga akhirnya terjadi. Seperti itu. Dengan filosofi yang tadi Coach Jano katakan dari bola build up kaki ke kaki. Ya. Nyawanya siapa, Coach, di tim itu? Kita punya pemain-pemain yang memiliki kapasitas untuk itu ya. Di situ di tengah ada Konate Makan, ya, kemudian mulai dari awal dari Pujovic punya passing yang bagus di belakang. Di tengah ada punya Firman, punya Konate dan punya breaker seperti Haryono. Saya pikir modalnya itu, Hmm. modalnya itu. Kalau boleh dikatakan apa untuk menjalankan filosofi itu, saya pikir tiga pemain ini punya peranan penting untuk memainkan pola asosiatif seperti itu. Apalagi kalau kita bicara di flank juga kan ada Supardi dan Ridwan Ada yang Supardi dan Ridwan betul, kemudian di depannya ada Tantan Atep yang ada punya Sinaga juga ya. kecepatan, ada Sinaga. Saya pikir pemain-pemain yang punya cepat ketika harus akselerasi di final third, saya pikir mereka cukup mumpuni. Dan yang paling menarik adalah ketika Kolibali kan kalau nggak salah musim sebelumnya kan top skor ya, Coach. Ya, Salah satu top skor. Tapi ketika di Persib kan cederanya cedera lumayan tuh. berkepanjangan sehingga kita hanya beberapa kali saja memainkan Kolibali. Kolibali. Selebihnya kita selalu pakai false nine ya. Selalu pakai false nine. Sinaganya false nine Iya, ya. iya. Tantan mungkin ya. Nah itu False apa, nine. Coach, yang bisa membuat itu berhasil? Karena jarang ada tim di Indonesia yang memakai lini depannya ini pemain lokal. Banyak kan pemain asing gitu. Ya betul. Setuju itu. Ya tadinya juga kita berharap dia memainkan Kolibali kan. Tapi ternyata Kolibalinya cedera sehingga kita memberdayakan yang ada. Ada Ferdinand, kadang-kadang Tantan. Seperti itu.